Salam budaya. Sedulur semua, ketemu lagi dengan saya Tete Rizky di Mitos, Fakta, Logika, dan Spiritual. Kali ini kita akan kupas mitos seputar tanah kuburan. Sering kita dengar satu rumah atau satu tempat itu ditaburi tanah kuburan oleh seseorang dengan maksud yang tidak baik. Entah itu untuk supaya dagangan tidak laris, supaya seseorang yang mempunyai rumah itu sakit dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya apa sih kok bisa tanah kuburan dipercaya oleh masyarakat, terutama masyarakat Jawa, itu sebagai sesuatu yang tidak bagus, membahayakan. Kita akan bahas bersama Romo Gede Mahesa. Ketemu lagi Romo. Ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan Romo, kepada sedulur semua tentang tanah kuburan. Masih juga saya mendengar juga bahwa tanah kuburan ini sering dijadikan sebagai satu sarana untuk, kalau bahasa perdukunan itu, untuk nyantet lah atau untuk apa gitu ya, membuat seseorang yang dituju itu tidak untuk berniat tidak baik. Nah, sebenarnya niatan tidak baik itu kan tentunya ada sebabnya ya Romo ya, ada sebabnya. Kemudian kok sarananya kok itu gitu loh Romo. Ya. Bagaimana Romo? Gini, begitu dengar kuburan, tentunya orang udah serem dulu ya. Ya. Udah serem dulu. Kemudian memang tanah kuburan itu sangat erat dengan hal-hal yang klenik, mistis ya kan. Iya. Untuk mengerjain orang, tentang menghancurkan usaha seseorang. Betul, ya kan. Iya. Agar orang itu sakit atau apa, intinya seperti itu ya. Tapi kembali lagi bahwa itu adalah sebuah cerita. Cerita yang mana sebagian dipercaya oleh masyarakat, apalagi tentunya masyarakat yang jauh dari peradaban modern. Peradaban modern. Kalau sekarang masih ada bahwa dengan tanah kuburan, kemudian dengan bantuan seseorang, dia bisa membuat seseorang yang lain celaka atau hancur bisnisnya. Itu ya monggo saja. Itu sudah karena itu kepercayaannya kan. Kepercayaan gitu. Susah. Kalau orang udah percaya itu nyadarinya susah, ya kan? Tapi kembali kalau membahas tanah kuburan, sekarang tak tanya ke Bu Tete, tanah kuburan itu bagus atau tidak? Secara apa Romo? Tanah isi mungkin kandungan di situ. Kalau saya melihatnya nggak bagus, karena di situ kan ya banyak bangkai istilahnya begitu toh. Artinya kalau kasarnya adalah bahwa udah pupuknya nambah. Pupuknya nambah, ya kan. Nah, kita itu kan manusia. Manusia dengan kita mencari pupuk, ambil dari tanah kuburan untuk ditempatkan di satu tempat yang dituju, tanaman. Memang tanamannya subur. Iya, betul. Memang tanamannya bisa subur. Betul. Tapi apa enggak kembali ya ke budaya ya? Itu tanah itu sudah bercampur dengan puluhan atau ratusan orang, ya kan? Apa ya tega? Nah, budaya kita tidak mengenal waton comot gitu kan? Waton comot gitu. Nah, kalau tanah kuburan dibawa untuk sesuatu, misalkan penglaris ataupun apa, saya sangat yakin dan boleh saya katakan itu sugesti. Jadi tanah kuburan itu hanya sebagai media, padahal tidak memakai tanah kuburan juga bisa. Ini kalau berbicara sugesti ya kan? Berbicara sugesti. Karena tanah yang lain pun bisa. Kenapa harus kuburan? Kok
dukunya kok ngomong harus kuburan. Iya. Karena mistik itu tidak lepas dari dunia-dunia semacam itu. Iya. Dunia serem itu tidak ini. Apalagi ini ya Romo, kalau istilahnya begini, seseorang menuju, artinya menuju itu kan pengen melukai seseorang itu kan di bayangannya kan sudah pokoknya hilang gitu ya, kematian gitu, gitu ya. Bayangannya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada kepercayaan juga bahwa kalau ngambil tanah kuburan nanti malam akan didatengin arwah seseorang yang itu. Ya itu monggo, itu kan sebuah dongeng bicara ya. Kamu ngambil yang ada kandungannya si A, gitu kan, atau si B. Tentunya sugesti itu sudah terekam lebih dulu pada tanah itu sebetulnya sama, hanya kandungannya berbeda. Gini, tanah di peternakan sapi dengan tanah di kuburan. Mungkin nih, karena saya bukan orang pertanian ya. Ketika untuk menanam pohon sama-sama suburnya bisa loh. Ya kan? Hanya kandungan pupuknya kan beda. Betul. Nah, bedanya kalau ke peternakan sapi kita tega karena apa? Itu bukan manusia. Kalau di kuburan itu manusia, siapa tahu jasad keluarga kita siapa gitu kan. Jadi kalau mitos itu untuk hal mistik ataupun apa, ya itu hanya pewarna dari dukunya saja untuk tanah kuburan. Nah, ada seseorang yang suka membawa tanah kuburan. Oke, bisa jadi. Kenapa? Suka membawa itu maksudnya gimana? Membawa ke mana, kemana-mana bawa? Iya, ditaruh walaupun sedikit, ditaruh dibungkus, di dompet, dikantongi gitu ya? Dikantongin. Saya yakin itu adalah tanah kuburan orang yang dihormati, yang dia hormati, entah keluarganya atau seseorang. Mensuges kekuatan gitu ya? Kekuatan. Di budaya kita kan sangat mengenal itu ya. Jadi bukan asal, misalkan gini, Bu Tete suka tak temuin, loh kok bawa tanah kuburan mana? Nggak mungkin dong tanah kuburannya orang lain gitu ya, apa jambret atau apa, dia kan pasti orang yang sangat dihormati untuk bahkan di luar negeri itu ada gini, penguburan mayat yang kemudian untuk bisa jadi pupuk. Itu karena untuk menghemat lahan. Nah, pupuk ini hanya seseorang, misalkan si A, ayahnya si A. Si A membakar ayahnya, kemudian dijadikan pupuk. Ini dalam tempo singkat. Nah, pupuk itu yang berhak si A untuk ditebarkan di halaman, agar energi ayahnya selalu ada. Seperti halnya jenazah-jenazah yang dibakar, pasti keluarganya merawat abunya itu. Kan ditempatkan dalam satu tempat gitu ya. Terus dirawat. Balik ke mitos tadi. Mitos tadi tentunya yaitu tadi kuburan tidak mungkin. Dia ngambil tanah kuburan, boleh aja ngambil tanah siapa gitu kan, silakan ngambil, tapi fungsinya apa? Ini sudah masuk sugesti. Kok nyatanya bisa laris? Tidak. Sekarang coba pikir kalau di zaman sekarang, ya, yang semuanya serba online, semuanya pesan online aja bisa. Tanah kuburan nggak laku dong. Emang handphonenya mau diblesekin di kuburan? Karena apa? Ini sudah beda. Medianya seseorang yang jualan itu tentunya pasang media iklan di internet juga, gitu kan? Gini Romo, ini agak melenceng ya Romo, tapi supaya ini masalahnya sering saya dengar begini. Jadi gini, seseorang diminta untuk ambil tanah kuburan untuk melukai, entah dalam artian melukai itu merugikan atau apa ya, merugikan orang lain, kemudian disebar. Kemudian orang yang terdampak itu kok terus bisa mengatakan bahwa
saya kena ditaburi tanah kuburan. Artinya apa? Artinya dua-duanya ini kan saling tersugesti ya. Saling tersugesti, di yang sini tersugesti bisa merugikan, yang sini tersugesti bahwa saya dirugikan kan gitu kan. Nah, artinya kalau keduanya ini nyambung, artinya keduanya itu percaya mistik. Ya. Percaya sesuatu yang seperti itu. Ya. Kalau nggak percaya, ya siapa? Saya yakin bahwa semua dukun di Indonesia itu tidak semuanya menganjurkan tanah kuburan. Ya ada, maaf dukun-dukun yang sering nganjurin tanah kuburan, itu yang kurang baik. Tidak semuanya. Orang intinya gini, tanah kuburan mau diapain? Akhirnya berdoa tuh. Mosok sih? Ya sebelum ambil kan berdoa dulu. Doanya pakai cara apa? Sekarang gini, pakai agama nggak mungkin. Karena kok doain jelek, mau pakai agama, gitu kan? Pasti kok punya tujuan jelek gitu ya? Pasti jin setan ataupun apa. Nah, setan itu siapa? Itu udah setan. Iya. Gitu loh. Nah, kembali lagi bahwa sugesti yang sangat diyakini dan mantap. Tentunya apapun yang namanya sugesti bisa menjadi doa, harapan. Nah, kalau kebetulan ataupun orang itu benar-benar bisa kena, saya bisa ngomong itu secara kebetulan. Tidak bisa semuanya itu langsung, oh itu pakai itu sudah. Jadi gini loh, ada mitos yang justru menjerumuskan kita sendiri untuk berpikir negatif pada orang lain. Ya, itu hati-hati, jangan sampai kepercayaan tentang mistik kemudian perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan dukun itu membuat kita sujon ya, berpikir jelek pada orang lain. Oh kamu dibikin ini, kamu dibikin si A, si B, itu jangan sampai. Nah kembali lagi. Nah piwelingnya saya potong. Setiap mitos itu kan ada piwelingnya. Kemudian kalau mitos ini tentang adanya media tanah kuburan sebagai penglaris, media tanah kuburan sebagai sarana untuk merugikan orang lain, itu apa piwelingnya apa sebenarnya? Ataukah ini hanya satu cerita yang kebetulan waktu itu kena betul gitu loh Romo? Itu atau ada piweling tertentu? Saya rasa piwelingnya adalah seseorang itu agar ingat bahwa akhirnya kamu mati nantinya. Kamu akan menjadi tanah semacam ini yang kamu ambil ini. Apa mau kamu? Apa kamu mau untuk nanti ketika kamu dikubur tanahmu diambil untuk seperti ini? Agar orang itu ingat bahwa akhirnya semua itu mati. Kenapa sekarang mau nyakiti si A, si B, mau menghancurkan si A, si B dengan memakai tanah kuburan? Ini sebuah peringatan tajam, hanya sadar atau tidak. Makanya tadi tak sampaikan di awal bahwa orang yang masih percaya dengan seperti ini peradabannya ada di mana ini, gitu loh. Menurut saya itu adalah piweling untuk mengingatkan bahwa kelak kita pun akan mati dan akan dikubur. Tanahnya mau dipakai buat ini, gitu kan? Kan tentunya tidak, agar orang itu sadar. Yang kemudian oleh oknum-oknum tertentu yang katanya paranormal, dukun dan sebagainya ini justru kemudian malah disalahgunakan ya Romo ya? Disalahgunakan. Nah ini untuk paranormalnya saya nggak ngomong lah. Mungkin pakai tanah yang lain aja Kang semuanya ya. Pakai tanah yang lain tanah abang tuh itu duit semua. Oke, matur nuwun Romo. Kemudian sedulur semua tentang mitos tanah kuburan sebagai sarana untuk merugikan orang lain, untuk membuat lancar usaha dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi referensi buat sedulur semua bahwa segala sesuatunya itu tergantung pengetahuan dan peradaban ya Romo ya. Kalau sekarang sistemnya penjualan itu dengan sistem online, mosok sih masih pakai tanah kuburan sebagai sarananya ya Romo ya. Demikian sedulur semua, matur nuwun, ketemu lagi di lain kesempatan. Salam.